Walaupun dia katakan dia mendapat penglihatan dari surga. Saya mau katakan, ujilah penglihatan itu. Karena ketika keadaan kita dalam kegelapan, Alkitab katakan, bangkit jadilah terang, sebab terang Kristus terbit atasmu. Sedang jemaat. Oleh karena itu, penglihatan baik, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, setelah libur 2 minggu kita bisa beribadah dan masih berani beribadah, yang terpenting ya. Karena sekarang sudah campur aduk, banyak orang yang mengaku beriman tapi hidup dalam ketakutan dan tetap merasa sebagai orang yang beriman. Jadi saya tidak mengerti sekarang kok bisa iman dan ketakutan itu bisa berjalan bersama-sama, ya. Jadi pada intinya banyak orang yang sebenarnya tidak mau mengakui keadaannya sendiri, pribadinya sendiri. Ini waktu-waktu yang sungguh menentukan sebenarnya iman kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita akan tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita atau tidak? Apakah kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap berlangsung atas hidup kita atau tidak? Ya, mari kita lihat sekarang di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai 27. Judulnya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kita berhenti sampai sini dulu. Dikatakan di sini bahwa perjalanan bangsa Israel setelah dari Laut Teberau, mereka berjalan dan selama 3 hari mereka terus berjalan, tetapi mereka tidak mendapatkan air. Tentunya kita bisa bayangkan mereka kelelahan, mereka kehausan, ya. Dan ingat, ketika kita kelelahan, maka kita akan mudah menjadi stres. Ketika kita kelelahan, bahkan sepertinya tidak ada jalan keluar, maka kita akan mudah untuk bersungut-sungut. Oleh karena itu, sidang jemaat, bekerja boleh, tetapi jangan sampai kelelahan. Karena kalau Anda bekerja dengan giat dan terlalu giat, Anda sampai dalam taraf kelelahan, sampai di rumah, itu bahaya. Pembantu bahaya, istri bahaya, suami bahaya, anak-anak bahaya. Ya, karena ketika kita lelah, maka kita akan mudah tersinggung, kita mudah marah, kita mudah melampiaskan kemarahan. Nah, Anda bisa bayangkan di sini, bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 3 hari dan mereka tidak mendapat air. Tentunya mereka kepayahan, kelelahan, dan ketika mereka sampai di Mara, dikatakan mereka mendapatkan air, mereka mendapatkan pengharapan. Tetapi ternyata pengharapannya mengecewakan. Karena di Mara ketika mereka mendapatkan air, mereka mendapatkan air yang pahit. Ingat, ketika kita kelelahan, maka kita akan mudah untuk menjadi pahit. Ya. Dan yang harus kita perhatikan, ternyata
butuh kestabilan rohani. Sebelum kejadian ini, mereka itu melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, yaitu jalan buntu, ancaman dari musuh. Itu semuanya diselesaikan dengan baik oleh Tuhan. Jalan buntu, laut Teberau, Tuhan belah menjadi dua. Musuh yang mengejar sampai di tengah laut, laut itu kembali pulih dan musuh ditenggelamkan sampai mengalami kebinasaan semua. Bukankah itu mujizat? Itu pertolongan Tuhan. Dan kemudian mereka mengadakan pujian penyembahan kepada Tuhan. Musa menaikkan pujian, Miriam menaikkan pujian sambil menari, sambil memainkan musik. Penuh sukacita. Setelah itu mereka mengadakan perjalanan 3 hari. Berarti ini tidak lebih dari sebulan dari mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, dari mengalami kelepasan yang Tuhan adakan, dan Tuhan memberikan kemenangan, musuh-musuh mereka semuanya binasa. Sekarang dalam perjalanan 3 hari, mereka kelelahan. Mereka kelelahan. Sidang jemaat, bahwa kita sungguh membutuhkan air, kehidupan. Banyak orang yang berpikir bahwa tidak ibadah itu enak. Tetapi jujur, bagi yang mengalami Tuhan, Anda mau berusaha, berdoa, baca Alkitab bagaimanapun di rumah sendirian, tetap Anda pada akhirnya akan kering. Karena itu tidak pernah ada dalam rancangan Tuhan kita ibadah sendirian. Tidak pernah. Tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan ibadah seperti ini. Kenapa? Karena setiap jemaat mempunyai pengurapannya masing-masing. Dan tanpa sadar ketika kita berkumpul di tempat ini, kita saling mengimpartasikan pengurapan. Ketika kita menyanyikan pujian penyembahan, tanpa sadar kita melepaskan roh kehidupan dalam perkataan kita. Sehingga tidak heran setiap yang ibadah itu akan merasakan perbedaan ketika mereka beribadah dan setelah mereka beribadah bersama. Itu yang tidak dimiliki oleh ibadah secara online, ya. Bahkan saya ragu ketika kita beribadah online, kita sudah mandi atau belum. Ya. Kita ragu apakah kita tetap memakai pakaian tidur atau pakaian dinas. Kalau pakai pakaian seperti ini, kok kita merasa lucu sendiri? Iya kan? Orang hanya di depan HP, kok mau bergaya? Ya. Saya bukan menghina, saya dipertontonkan jemaat dari sebuah gereja yang ibadah online. Jadi ada HP di depannya, mereka pakai dasi, ya. Mereka nyanyi sendiri di keluarga. Mereka bangga. Tapi bagi saya bukan berniat menghina, tetapi secara langsung keluar aliran tertawa. Saya tidak bisa menafsirkan itu tertawa apa, ya. Tetapi mari kita jujur dengan hati nurani kita sendiri. Bahwa ibadah seperti ini tidak bisa digantikan. Nah, saya berbicara dengan kenalan, dia beragama Islam. Dan dia juga mengatakan begini. Keliru sebenarnya pemerintah. Saya tidak berbicara mengkritik, tetapi ini pendapat dari orang. Keliru. Zaman seperti sekarang malah tidak boleh ibadah. Bagaimana mungkin? Saya mengatakan begini. Loh iya, kita sudah vaksin sudah. Ya, ternyata setelah divaksin banyak yang justru kena COVID. Ya. Semua sudah diusahakan. Ya, semua sudah diusahakan.
Sekarang semua usaha manusia sudah tidak bisa. Ya, semua sudah diobrak-abrik, tetap tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, bukankah hanya ke Tuhan kita bisa berseru? Yang kita bisa lakukan, ya jaga jarak, kan seperti itu. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini, begitu kacaunya, semakin tidak ibadah, semakin kacau. Ya. Oleh karena itu mari kita yang terpenting sekarang kembali saya selalu menekankan yang terpenting adalah meningkatkan iman. Meningkatkan iman. Karena iman itu tidak mengenal kata mustahil akhirnya. Dengan iman kita akan memindahkan gunung. Berarti dengan iman juga tidak mustahil COVID tidak akan kena kepada kita. Kalau iman saja bisa memindahkan gunung, bukankah iman juga bisa melindungi kita dari COVID? Bahkan iman kita disebut iman yang mengalahkan dunia. Pak, tapi COVID tidak ada beda kan? Beda. Saya berpikir begini, ingat Bilangan 23 ayat 23. Tidak ada mantra yang kena kepada Yakub, tidak ada tenung yang kena kepada Israel. Bukankah kalau kita bayangkan, mantra dan tenung ini juga tidak kelihatan. Toh tetap tidak bisa kena, Alkitab katakan. Sekarang kalau kita memang punya iman, virus yang tidak kelihatan pun, perjanjian Tuhan atas kita, kalau kita berani mempercayai, Tuhan akan menepati janjinya. Jadi mari kita lihat kembali bahwa iman seseorang itu begitu mudahnya naik turun. Kalau kita tidak hati-hati. Baru mengalami mujizat, laut Tebrau dibelah. Baru mengalami mujizat, musuh-musuhnya ditenggelamkan semua di laut Tebrau. Baru mengalami pujian. Anda bisa bayangkan 2 juta orang kira-kira beribadah bersama. Itu pujiannya seperti apa? Dan dipimpin oleh imam besar, dipimpin oleh nabi besar yaitu Musa. Ya. Saya tidak bisa bayangkan ibadah seperti itu. Tetapi dalam waktu sekejap, hanya beberapa hari kemudian, dalam kelelahan mereka mengalami kepahitan. Mereka mengalami kepahitan. Jangan remehkan kepahitan. Jangan remehkan kepahitan. Dan ini yang diremehkan oleh banyak orang Kristen. Ketika kita pahit, ketika kita benci kepada seseorang bahkan, maka dikatakan oleh seseorang, kita sedang menjadikan diri kita seperti orang itu. Ya. Ketika Anda dicuri, bukankah Anda puas kalau orang yang mencuri dari kita itu juga mengalami pencurian? Mata ganti mata dikatakan. Bukankah kita sebenarnya sedang menjadikan diri kita sama seperti orang itu? Oleh karena itu hati-hati. Yang saya mau tekankan adalah ini masalah hati. Dan ini juga yang akan menentukan kita nantinya di hadapan tahta Kristus itu. Kita akan mengalami penghakiman seperti apa? Oleh karena itu, hati ini sangat penting. Sangat penting. Sampai ayat 23, sampailah mereka kemarah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah. Jadi di Marah mereka mendapatkan air. Tetapi airnya pahit.
Sehingga mereka tidak bisa meminumnya. Ketika mereka pahit, mereka tidak bisa mengalami kelegaan. Ya. Secara rohaninya seperti itu. Bisa bayangkan orang yang pahit? Mereka tidak pernah mengalami kelegaan. Mereka tidak pernah mengalami damai sejahtera Allah. Apalagi kalau ketemu sama orang yang bikin hatinya pahit. Ya. Itu walaupun disediakan makanan bersama, ya, di hadapannya itu adalah orang yang bikin hatinya pahit, itu orang itu tidak bisa nikmati. Ini loh, sama seperti di sini. Sekalipun ada air, rasanya pahit. Ketika kita pahit, maka selanjutnya ayat 23, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Artinya apa? Orang yang pahit itu tidak akan bisa menghormati orang yang ada di atasnya. Orang yang pahit tidak akan pernah bisa menghormati orang yang punya otoritas di atasnya. Coba lihat anak yang pahit. Apakah sekalipun di hadapan orang tuanya yang berwibawa, yang begitu keras mendisiplin, anak itu tidak pernah bisa tunduk kalau sudah pahit. Mau dibaikin bagaimanapun bangsa Indonesia, coba lihat. Karena sudah pahit. Bapak Jokowi membangun, sehebat-hebatnya presiden kita membangun, tetap aja dicela. Kenapa? Karena pahit. Berarti kalau memang bangsa ini mengalami kepahitan, tidak ada cara lain kecuali pertobatan. Kecuali pertobatan. Saya bertemu dengan seseorang beragama Islam juga, dan dia pun punya prinsip seperti ini. Seharusnya seperti sekarang, yang terbaik adalah orang Islam sering pergi ke masjid, berdoa 1 jam, sehari 3 kali dikatakan 1 jam. Yang Kristen juga seharusnya tiap hari juga ke gereja minimal 1 jam doa, dia bilang. Loh, ini orang Islam, Anda bisa bayangkan. Kemudian yang orang Kristen sekarang kemana? Yang orang Kristen kemana? Yang orang-orang Tionghoa yang kaya-kaya kemana? Bahkan ada pendeta yang mengatakan sampai bulan Agustus, September baru keluar. Jangan keluar rumah, di kamar terus. Ini bukan pengajaran yang baik. Walaupun dia katakan dia mendapat penglihatan dari surga. Saya mau katakan, ujilah penglihatan itu. Karena ketika keadaan kita dalam kegelapan, Alkitab katakan, bangkit. Jadilah terang, sebab terang Kristus terbit atasmu. Sedang jemaat. Oleh karena itu penglihatan baik, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Ngeri sekarang. Orang-orang hanya katakan, dan saya banyak ditanya tentang ini. Katanya jangan keluar Pak sampai September, nanti ada kematian dari Jakarta sampai Surabaya. Tidak ada. Yang ada itu bis dari Jakarta sampai Surabaya. Sudah jemaat. Berhati-hatilah. Jangan sampai iman kita tidak didemonstrasikan di akhir zaman ini. Anda mau sembunyi bagaimanapun, kalau Anda tidak mempersiapkan iman, Anda mati. Beberapa hari yang lalu, seminggu lebih, saya ditelepon oleh teman saya, fitnessan, kok itu bagaimana ya? Bagaimana apa? Saya tidak takut fitness. Loh kenapa? Itu kan iparnya, adminnya itu kan mati kena COVID. Terus
Loh, dia kan tinggal serumah sama iparnya yang kena COVID. Terus kok tetap masuk, kok udah isolasi? Loh, kalau sehat, iya tapi kan tetap harus isolasi. Loh, kalau orang mau cari uang, iya tapi bagaimana? Yang penting itu saya katakan, bukan orang suruh jangan kerja. Yang penting itu kamu hati-hati. Kalau dia ada di pojok, kan namanya admin di pojok, kamu latihan juga di pojok. Ya kan? Anggap timbangan supaya seimbang kan. Dan kemudian dia katakan, oh saya mau latihan tetap. Latihan saya bilang. Dan ternyata keesokan harinya dia tidak latihan. Saya tunggu terus. Tidak latihan tetap. Oh ini takut saya pikir. Nah tadi ketemu sama teman akrabnya, saya tanya, kemana itu? Om, jangan ngomong-ngomong ya. Dia sekeluarga kena COVID, Om. Loh, sudah tidak latihan hanya sehari loh. Kalau sudah seperti ini kita mau kemana? Masa mau sembunyi terus? Pas kita sudah sembunyi, pembantu ngantarkan makan, tidak tahu kalau pembantunya kena COVID. Bisa? Bisa. Enggak Pak, pembantu saya tidak boleh masuk kamar. Loh, seandainya Anda kebelet mau buang air besar, Anda papasan sama orang. Ya. Yang perlu adalah meningkatkan iman kita. Ingat, saya tidak mengatakan kita harus sembrono ya, bedakan. Kalau sudah orang batuk-batuk, pilek, mukanya sudah merah semua, enggak usah sok berani, ya kan? Tetapi orang yang sehat tidak usah dicurigai. Oleh karena itu mari kita lihat di sini, kembali kepada pembacaan kita ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu ke Musa. Loh, padahal Musa juga tidak dapat air loh. Musa juga bertemu dengan air yang pahit. Tetapi mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lihat. Orang kalau kepahitan bisanya hanya saling menyalahkan. Jaga hati sungguh-sungguh. Ya. Ingat saya mengatakan jaga hati sesuai dengan Amsal 4. Ya, ayat 23 ya. Bukan sesuai dengan nyanyian dari tokoh terkenal, tokoh agama terkenal. Bukan. Saya berdasarkan firman Tuhan, di mana ada kuasa Tuhan yang akan membuat itu terjadi atas hidup kita. Karena sekalipun kalimat yang sama, kalau itu bukan firman Tuhan, tidak mempunyai kuasa. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu ke Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kalau Anda kepahitan, kalau hidup kita selalu bersungut-sungut, mau dikasih air sejernih apapun, sebening apapun, rasanya tetap pahit. Oleh karena itu di sini kemudian dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ini jalan keluarnya ketika kita menghadapi masalah. Perhatikan doa. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ini berbicara tentang doa yang kuat. Doa yang tidak ingin jawaban tidak. Ini adalah doa yang menginginkan jawaban iya dari Tuhan. Ya, bukan apa kata Tuhan, tetapi ini doa yang harus jawabannya iya. Ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Sampai di sini kita bisa ambil kesimpulan, Musa berdoa dan Tuhan menjawab.
Sesederhana itu. Tetapi mari kita lihat di sini, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Anda kalau perhatikan kata dari kata bahasa aslinya, salib, itu hanya ditulis kayu. Jadi ketika di sini dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, sebenarnya arti rohaninya ini sedang mengarah kepada salib. Segala kelelahan, segala kepahitan, persungutan hanya bisa diselesaikan oleh kayu, yaitu salib Kristus. Datang kepada salib itu, maka engkau akan mengalami kelegaan. Segala kepahitan, segala kekecewaan, itu sudah dipaku di atas kayu salib. Ingat, jangan remehkan kepahitan. Saya percaya bahwa kepahitan lebih bahaya daripada virus corona. Kenapa? Coba perhatikan di sini. Kalau kita dinasihati, jangan keluar rumah dan pemerintah juga menegaskan, maka kita taat. Coba Anda yang sudah nipu Anda 1 miliar tidak bayar. Kemudian ada yang nasihati Anda. Ampuni, lupakan. Ayo coba walaupun Bapak Jokowi yang nyuruh Anda. Tidak bisa. Bahkan seandainya Tuhan Yesus datang kepada Anda. Anda tetap katakan kok enak. Jangan remehkan kepahitan. Jangan remehkan. Ya. Enggak, saya sudah tidak pahit, saya tidak benci. Tapi kok tidak bisa akrab lagi? Kok tidak bisa? Banyak ya orang salah berpikir bahwa virus corona begitu bahaya. Sukar untuk ditanggulangi, padahal kepahitan jauh lebih sukar untuk ditanggulangi. Bahkan untuk menyelesaikan kepahitan, ada penyiksaan, ada kematian yang sangat mengerikan yang ditanggung oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa kepahitan itu hanya bisa diselesaikan oleh sepotong kayu. Tuhan menunjukkan kepada kita segala kepahitan kita hanya bisa diselesaikan di atas kayu salib. Tidak ada cara lain. Anda boleh datang kepada psikolog yang terkenal. Kepahitanmu hanya tetap terpendam mungkin. Tidak terekspos, tetapi terpendam. Tetapi ketika datang ke atas kayu salib, kepahitanmu dihapuskan. Itulah kelebihannya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, ke dalam kepahitan. Ketika kuasa salib itu dilepaskan dalam kepahitan, maka kepahitan itu akan dihancurkan dan ada kesegaran baru yang akan dialirkan. Anda akan merasakan damai sejahtera. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air.
lalu air itu menjadi manis. Dari pahit menjadi manis. Ya. Dari pahit menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Lihat di sini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan berjanji Dia akan menjadi penyembuh, bahwa Dia adalah tabib kita. Tetapi ada syaratnya. Dan perhatikan di sini, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Penyakit apapun. Berarti ada jaminan kita hidup sehat. Karena ayat ini jelas mengatakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Mungkin Anda mau katakan, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Saya percaya tidak ada penyakit yang lebih mengerikan dibandingkan apa yang dialami Mesir. Itu seluruhnya, ya kan? Seluruhnya ngalami. Kita kan belum kan? Kita belum seluruh bangsa Indonesia sakit, belum. Ya. Dan itu tidak akan terjadi selama gereja menjadi garam. Jangan sampai garam itu menjadi tidak asin lagi. Saya percaya bahwa semua bencana, semua penyakit masih bisa ditahan. Karena ada gereja yang berfungsi sebagai garam dunia. Yang mengawetkan dari kehancuran, dari kebusukan. Masih ada. Nah, ayat 26. Perhatikan supaya Tuhan menjadi penyembuh kita. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi di sini ada penekanan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sungguh-sungguh, bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Jelas, ada fokusnya kan? Mendengarkan, sungguh-sungguh. Banyak orang yang mendengar loh. Bahkan mungkin jemaat yang ada di luar gereja, kalau lagi sedang kencing masih ada di luar, mereka mendengar suara saya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Di sini ada, kita bisa melihat tersirat bahwa fokus. Seakan-akan di sini jangan sampai ada yang lupa dari apa yang dikatakan. Ini sebenarnya. Jadi kalau sampai di sini saja kita sudah bisa melihat ternyata tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh mendengarkan. Bahkan ada yang sampai tidur ketika firman disampaikan kan? Jelas itu. Jelas tidak mendengarkan. Apalagi sampai dalam sungguh-sungguh mendengarkan. Tetapi janji firman Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh
mendengarkan firman Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, berarti di sini kita lihat bahkan mendengar, sungguh-sungguh mendengarkan ternyata tidak cukup. Kita sampai hafal semuanya tidak cukup. Sampai kemudian kita melakukan yang benar. Apa yang benar? Yang kita dengarkan secara sungguh-sungguh itu loh. Firman Tuhan itu yang benar. Ketika kita mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan menjadi penyembuh kita. Dia adalah tabib. Dia adalah tabib. Ingat perbedaan Tuhan dengan ahli-ahli di dunia. Bahwa Tuhan menciptakan dan mengenal secara sempurna seluruh organ tubuh kita. Dan karena Dia yang menciptakan satu kali, maka Dia bisa menciptakan lagi untuk kedua kalinya. Dia bisa menciptakan lagi untuk ketiga kalinya. Bandingkan dengan manusia. Semakin manusia itu ahli, mereka akan mengkhususkan diri. Ahli kulit, ahli gigi, ahli paru-paru, spesialis kan? Kan semakin mengecil. Perbedaannya tabib manusia dan tabib Tuhan kita ada di sana. Bahwa Tuhan ahli dalam seluruh organ tubuh kita. Beda dengan spesialis-spesialis sekarang. Oleh karena itu, apapun penyakit kita, Tuhan sebagai penyembuh bisa diandalkan. Walaupun tidak ada ibadah di tempat ini, saya tetap sibuk. Masih banyak saya melayani video call, minta didoakan orang-orang yang sakit COVID, yang tidak bisa, yang sudah tidak bisa nafas dengan normal. Masih banyak. Oleh karena itu saya tadi katakan, ketika kegelapan menutupi bumi, ingat, jangan sampai engkau tertutupi juga dengan kegelapan itu. Ini waktunya kita menyadari ada terang Tuhan di dalamku. Dan terang Tuhan ini terbit dari dalam, terbit keluar. Sehingga dunia yang gelap ini tidak semakin gelap dengan kehadiran kita. Jangan sampai ketika orang mengatakan takut dan kita mengatakan iya saya juga takut. Jangan sampai seperti itu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan melakukan apa yang kamu dengar Tuhan katakan itu, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun kepada kita. Dan lebih daripada itu, Tuhan mendeklarasikan dirinya kepada kita, aku adalah tabibmu, aku adalah doktermu, aku adalah penyembuhmu. Dan bukan hanya satu kali mendengarkan suara Tuhan secara sungguh-sungguh, tetapi perhatikan dan memasang telingamu kepada perintah
perintah-perintahnya, memasang berarti ini sudah diarahkan. Berarti ada kata berjaga-jaga di sana. Selalu siap kapanpun Tuhan berfirman, kita pasti mendengar. Karena telinga kita diarahkan, dikhususkan untuk mendengar suara Tuhan itu. Jadi bukan hanya satu kali. Setelah kita mendengar sungguh-sungguh dan melakukannya, pasti kita akan melihat hasilnya. Setelah melihat hasilnya, jangan puas dan mengatakan sudah cukup satu kali. Oh tidak. Anda harus terus memasangkan telinga Anda diarahkan untuk kapanpun Tuhan berfirman, kita mendengar. Dan memasang telingamu kepada, lihat di sini, perintah-perintahnya. Terserah kita bisa memasang telinga kita untuk gosip. Kita bisa memasang telinga kita untuk ketakutan. Saya mempunyai di WA grup teman-teman SMP saya dan setiap hari hanya tentang COVID. Dokter COVID, obat COVID, orang kena COVID, segala macam. Sehingga saya tidak pernah baca. Untuk apa kita menaruh perkataan-perkataan ketakutan di dalam diri kita? Ingat, pasang telinga kita khusus kepada firman Tuhan. Karena seperti apa yang kamu dengar, itu yang kamu akan imajinasikan. Seperti apa yang kamu imajinasikan, itu yang kamu perkatakan. Seperti apa yang kamu perkatakan, itu yang akan terjadi atas hidupmu. Anda harus memilih. Mau memasang telinga kita ini untuk apa? Untuk suara apa? Sampai sekarang ada orang yang pinter. COVID itu kan ada yang positif. Kemudian yang sembuh, ada yang mati. Arahkan pada yang sembuh dikatakan. Jangan lihat yang di depan itu loh, tambahan-tambahan. Ya. Lihat yang sembuh. Ini berbicara apa ini loh? Seperti ini, memasang telinga kita kepada hal yang benar. Anda tidak bisa mendengarkan suara yang benar ketika Anda bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Saya selama beberapa minggu ini sebenarnya terpikir begini. Sidang jemaat semuanya bawa dalam doa, sepertinya anak-anak muda GPPS terperangkap di dalam mencari jodoh. Dan mereka mencari jodoh, mendapatkan jodoh yang bukan seiman. Perhatikan ini. Dan kemudian setiap keluarga mengatakan yang tidak setuju, pasti kena santet, pasti kena santet. Ya. Oh iya. Setelah pacaran mereka supaya tidak pisah pasti disantet. Tetapi perhatikan, Alkitab katakan mantra dan tenung tidak akan kena kepada orang percaya. Lalu kenapa mereka kena? Karena langkah pertama mereka adalah memilih yang tidak seiman. Anda mengerti? Ini pelanggaran firman Tuhan. Sehingga ketika santet kemudian diarahkan, pasti kena. Tapi selama engkau memasang telingamu dan menaruh langkahmu sesuai dengan firman Tuhan, mau sehebat apapun santet yang diarahkan kepada kita, tidak akan kena. Santet kena ketika kita mengawali langkah kita dengan pelanggaran. Sidang jemaat. Tentunya saya mau ingatkan semua orang tua
ingatkan, saya ingatkan. Yang Kristen saja, yang sudah tidak boleh cerai dan kawin lagi, masih bisa cerai. Apalagi yang mengizinkan poligami. Sidang jemaat, kita sungguh-sungguh, mari saya katakan kepada jemaat GBPS, harus berdoa untuk hal ini secara khusus. Sepertinya, karena saya perhatikan banyak remaja-remaja atau orang anak-anak muda GBPS, apa sih pacarannya kok milih yang tidak seiman? Kita harus sungguh-sungguh berdoa untuk ini. Karena doa kita bukan ilmu sihir. Ketika si A sudah menetapkan pilihan, Anda tidak bisa mengatakan belok, 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 itu sihir. Kalau seperti itu, Anda mempengaruhi pikiran dari orang. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan sungguh-sungguh, memberikan firman Tuhan. Tidak apa-apa dikatakan cerewet. Perhatikan, kalimat-kalimat firman Tuhan yang dicerewetkan oleh kita, itu tanpa sadar, itu sudah diterima di alam bawah sadar, di dalam alam roh dari anak-anak yang kita cereweti. Dan ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Bahkan ketika keluarga, masih keluarga saya, dulu jemaat sini, pindah agama karena pacar dan menikah, ngundang saya katakan, bagaimana saya bisa hadir? Jelas-jelas mereka memilih untuk ke neraka dan saya bisa ketawa untuk hadir. Jangan harap saya hadir untuk hal seperti itu. Bahkan walaupun keluarga sendiri, tidak akan. Bukan soal benci, tetapi soal ini loh, sebagai gembala, tidak akan pernah tega melihat bahwa jemaat atau mantan jemaatnya sedang mengarah ke neraka. Kita sungguh-sungguh harus berdoa. Sepertinya jemaat GBPS banyak yang diserang seperti ini. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Perhatikan ini loh, kestabilan rohani, tetap mengikuti segala ketetapannya. Untuk melakukan satu ketetapan mudah, dua ketetapan mudah. Tetapi untuk tetap mengikuti terus, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi di sini untuk sampai kepada aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Yang terakhir ini penting. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Tetap mengikuti segala ketetapannya. Bagaimana kerohanian kita dahulu, bagaimana kerohanian kita sekarang? Maka di sini kita sudah tahu, kita masih tetap mengikuti segala ketetapannya atau sudah tidak. Bagaimana dengan pembacaan firman? Bagaimana dengan doa? Bahkan saya mungkin sudah katakan, saya sudah ceritakan. Seorang hamba Tuhan dari Malaysia menghubungi saya untuk mengikuti, untuk ikut pastor. Ini bisa mendatangkan keuntungan dan berkatnya bisa kita salurkan, kita jadi berkat.
pastor ikuti ini. Dan nanti webinarnya ini, ikuti pastor. Daftar segera, kemudian nanti bayar uang apa, nanti pastor jadi anggota itu untungnya tiap bulan besar. Saya hanya jawab begini. Kami hamba Tuhan dari organisasi GPPS tidak dibenarkan dan tidak diizinkan untuk bekerja. Hidup kami dari Tuhan. Dan hamba Tuhan ini katakan, oh iya pastor, terima kasih sudah diingatkan. Saya sih sebetulnya memang sudah ragu. Tapi saya sekarang sudah daftar. Sudahlah saya pakai sendiri, saya tidak akan jalankan ini. Nah, terima kasih pastor sudah diingatkan. Apalagi Bapak Mutu selalu ingatkan saya. Hamba Tuhan hidupnya dari Tuhan. Hamba Tuhan hidupnya dari firman. Om Tangko almarhum mengatakan pada saya ketika saya mau lulus sekolah Alkitab, saya mendapatkan firman Hagai 2 ayat yang ke-9. Emas dan perak adalah milikku. Dan dia angkat Alkitabnya dan dia katakan, ingat Yusa, hidupmu dari firman mulai sekarang. Saya pikir Om Tangko almarhum akan katakan, siap-siap Yusa untuk terima emas dan perak kiloan, kan gitu kan enak. Ini kok tafsirannya beda jauh dengan yang saya ingin dengar. Ya, tetapi itu yang masuk terus, firman. Nah, perhatikan, ketika dalam kekurangan, apakah kita masih bisa tetap stabil kerohanian kita? Tetap mengikuti ketetapannya. Saya mendengar sekarang bahkan di GPPS banyak pendeta-pendetanya yang kerja, kekurangan. Syukurlah kalau hanya buat roti atau apa. Ya. Tetapi kalau kerja ke orang, Anda bisa bayangkan, pendetanya ketika kerja buat kesalahan, kemudian dimarah-marah, dan jemaatnya melihat pendetanya dimarah-marah oleh orang lain. Yang repot lagi kalau yang marah-marah jemaatnya, yang ketika ibadah dimarah-marah. Artinya, ingat kekurangan bisa membuat kita tidak stabil dalam mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Apakah kita stabil sampai sekarang? Apakah dalam beribadah kita stabil? Ini harus dipikirkan. Karena tujuan kita adalah sampai dalam taraf Tuhan menjadi tabib kita. Kalau sudah Tuhan menjadi tabib kita, Anda tidak akan takut. Anda tidak akan takut. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Perhatikan, saya membaca firman ini sangat luar biasa. Setelah kita menyelesaikan kepahitan, persungutan kita di atas kayu salib oleh kuasa salib Kristus, maka ada kemampuan untuk mentaati firman Tuhan. Yang pertama. Kedua, Tuhan menjadi tabib kita. Ketiga, ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di Elim ini, Elim itu artinya pohon besar. Pohon besar. Ayat yang ke-25 dikatakan Tuhan menunjukkan sepotong kayu.
sepotong kayu. Sekarang di 27 ada sampai ke Elim. Elim artinya pohon besar. Ingat Alkitab mengatakan, aku harus semakin berkurang. Yesus harus semakin bertambah. Ingat perkataan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Bahwa kayu ini, kuasa salib di dalam diri kita harus semakin besar. Ketika kuasa salib itu semakin besar, semakin berkuasa atas hidup kita, maka di sini dikatakan di sana ada 12 mata air. Artinya di sini ada 12 mata air, ada 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana, perhatikan lagi, di tepi air itu. Bagaimana mereka bisa kekurangan? Air mereka dapatkan berkelimpahan, makanan yang manis, pohon kurma mereka dapatkan berkelimpahan. Berarti ketika Tuhan menyatakan, aku adalah tabib, maka dia juga menjamin hidup kita hidup dalam kemakmuran. Karena ketika tubuhmu sakit-sakitan, engkau tidak akan bekerja. Engkau tidak akan menghasilkan, bahkan akan banyak pengeluaran. Tetapi ketika tubuhmu sehat, maka engkau akan bekerja. Dan Alkitab katakan, apa saja yang engkau kerjakan akan berhasil. Bahwa ketika Tuhan menyatakan aku adalah tabibmu, bukan hanya tubuh kita yang sehat, tetapi Tuhan juga menjamin engkau akan hidup berkelimpahan dengan tubuh yang sehat. Perhatikan paket demi paket yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan mencukupi 5.000 orang yang kelaparan, dia beri makan. Sebelum itu, sebelum dia memberi makan, banyak orang yang berbondong-bondong yang sakit dikatakan, dan Tuhan tergerak dengan belas kasihan, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka semua. Baru setelah itu, Tuhan menyediakan makanan untuk 5.000 orang. Artinya kembali di sini bahwa ketika Tuhan sudah menyembuhkan tubuh kita, dia juga akan menyembuhkan keuangan kita. Dia akan menyembuhkan pekerjaan kita. Dia akan mencukupi dengan berkelimpahan. Ini adalah perjanjian. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh, melakukannya, dan tetap melakukan perintah Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjadi tabib kita. Dan dia juga akan memberikan kelimpahan kepada kita semua. Tuhan memberkati.